الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم بالنفس بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Segenap rasa syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Sayyidul Ayyam ini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iman itu tadi kita bisa melangkahkan kaki kita, membawa diri kita ke masjid kita ini dalam rangka bermulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suatu hari nanti ketika terjadi huru-hara di padang mahsyar, ketika terjadi ketakutan di padang mahsyar, ketika terjadi jerit tangis di padang mahsyar, beliau datang kepada kita. Semoga kita termasuk tahta liwa'i ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dibangkitkan bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, pada Jumat yang indah ini, khatib akan menyampaikan sebuah nasihat dari Rasulullah SAW. Karena hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, dalam kitab Mukashafatul Qulub karangan Syekh Al-Ghazali ada buah riwayat. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah, dan ketika itu beliau berkhutbah dalam keadaan yang sangat sedih. Bahkan kata para sahabat ketika itu, saking sedihnya beliau, air matanya sampai membasahi jenggotnya, sampai membasahi jubah beliau. Saking sedihnya beliau menyampaikan khutbah ketika itu, menyampaikan nasihat kepada para sahabat umat Islam ketika itu. Apa yang disampaikan ketika itu? Ingatlah oleh kalian dua perkara besar yang suatu hari nanti itu pasti. Ingat dua perkara besar, yakni surga dan neraka. Sedih belum menyampaikan di ketika itu. Dan pada kesempatan khutbah yang berikutnya, beliau juga menyampaikan nasihat yang hampir serupa, tetapi berbeda situasinya. Yang awalnya beliau bersedih, namun pada kesempatan kali ini beliau bukan lagi bersedih. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari Nu'aim bin Bashir, bahwa Rasulullah pernah berkhutbah dan menyampaikan dengan nada yang begitu keras. Apa kata beliau? Andartukumun nara. Beliau ulang lagi, andartukumun nara. Apa maksudnya? Ingatlah oleh kalian
neraka, kata Rasulullah SAW. Aku peringatkan kalian tentang neraka, tentang jahanam, kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Nuaim bin Bashir ketika itu suara Rasul itu menggelegar, bahkan sampai terdengar ke ujung pasar. Hadirin yang berbahagia, begitu kerasnya Rasul menyampaikan tentang neraka. Artinya hal ini adalah penting untuk diingatkan dan penting untuk diri kita semua dan mengingatkan diri kita. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat juga pernah bertanya kepada Jibril ketika itu, wahai Jibril, ceritakan kepadaku tentang sifat jahanam itu. Dan ketika itu Jibril menyampaikan dengan penuh ketakutan. Bahkan ketika itu diriwayatkan bahkan sampai warnanya Jibril itu berubah, saking takutnya. Bahkan Rasul bertanya kepada Jibril, kenapa Jibril engkau berubah? Apa kata Jibril? Aku begini wahai Rasul karena akan menyampaikan sebuah peristiwa, berita yang sangat mengerikan tentang jahanam. Jibril saja takut akan neraka itu. Sementara kita hari ini seolah-olah tidak takut akan neraka. Bahkan hari ini ada yang santai saja ketika mendengar azan dikumandangkan. Hari ini masih ada juga yang santai saja meninggalkan sholat 5 waktu, seolah-olah neraka itu tidak akan ada nantinya. Bahkan baru-baru kemarin viral di media sosial, orang mengolok-olok neraka itu sendiri. Kaum muslimin jemaah berbahagia, lalu Jibril menyampaikan sifat jahanam itu kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya wahai Rasulullah SAW, kata Jibril, Allah perintahkan jahanam itu untuk menyala 1000 tahun sehingga dia berwarna putih. Mungkin kita hanya tahu, oh api itu merah. Tidak sampai situ, Allah perintahkan lagi jahanam itu untuk menyala 1000 tahun lagi sehingga dia berwarna merah. Tidak cukup sampai di situ saja, Allah perintahkan kembali jahanam itu untuk menyala 1000 tahun lagi sehingga dia berwarna hitam pekat kelam dan cahaya apinya tidak pernah padam dan jilatannya selalu menyambar manusia, bukan dari luar tapi dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Nauzubillah. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, mungkin kita bertanya-tanya, seperti apa sebetulnya neraka itu? Dan inilah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan kesempatan kali ini khatib tidak akan menyampaikan jahanam itu yang paling berat, siksa yang paling berat. Tidak, khatib akan menyampaikan di mimbar khutbah ini, semoga menjadi nasihat dan renungan untuk kita semua. Jahanam yang paling ringan, siksa neraka yang paling ringan. Mungkin hari ini kita melihat atau berani mengatakan siksa yang paling berat di atas dunia, azab yang paling berat di atas dunia adalah penjara. Kita pasti akan membayangkan penjara Nusa Kambangan, itu paling berat. Nah, sekarang yang paling ringan di neraka itu adalah siksanya. Dari Nuaim bin Bashir, Rasul bahwa azab neraka yang paling ringan itu rajulun ala khumasi qadamaihi jamratan. Azab yang paling ringan itu di jahanam, di neraka nanti diletakkan 2 bara kecil di telapak kaki kita. Tapi hadis ini belum sampai di sini. Yaghli minha dimaguhu, dalam hadis ini. Karena bara yang kecil di telapak kaki kita ini, ya di otak kita dibikinnya bapak-bapak.
Itu baru yang paling kecil api neraka. Manggalaga, mandi dia utak kita, banak kita nanti di neraka. Hadirin jemaah yang berbahagia, mungkin kita takkan pernah melihat azab seberat itu. Mungkin azab di atas dunia yang paling berat itu, hukuman yang paling berat di atas dunia itu adalah tembak mati atau hukum mati atau hukum pancung. Tetapi kalau hukum mati, ditembak mati selesai, habis urusan. Tidak ada lagi siksa setelah itu. Tapi tidak, di neraka nanti apakah selesai habis dibakar begitu? Tidak. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, la yamutu fiha wa la yahya. Dalam surat Al-A'la ayat 30. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, mereka tidak hidup. Begitu terus kita di neraka disiksa. Lanjutan hadis yang pertama tadi, kama yaglil mirjulu bil qamkum, kata Rasulullah. Bara kecil yang buat tadi telapak kaki tadi membakar betis kita, naik ke paha kita, lalu sampai ke dalam perut kita, sampai ke usus-usus kita, membakar semua, membakar jantung, paru-paru kita, terus sampai ke mana, sampai ke otak kita, mendidih semuanya. Ini yang paling ringan, wahai kaum muslimin. Bahkan Allah katakan dalam surah An-Nisa 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairu haliyadukul adab. Bahkan kata Allah, setiap kulit kita dibakar, setiap kita sebuah hangus nanti tubuh kita, maka Allah akan ganti kembali dengan baru. Begitu selamanya, khalidina fiha. Allah ganti kulit kita. Kenapa? Agar kita merasakan azab. Tapi hari ini ada kita yang seolah-olah tidak percaya kepada rukun iman ini. Percaya kepada hari akhir, dan bagian hari akhir itu ada surga dan ada neraka. Ada yang masih santai meninggalkan lima waktu. Ini yang utama dulu. Soal 5 waktu jangan lalaikan, jangan tinggalkan. Kalau ingin selamat dari neraka. Ini baru yang ringan. Kalau yang berat lebih dulu, bagaimana makanannya sangat mengerikan. Bagaimana buah zakum yang kita makan nanti. Bagaimana nanah darah yang kita minum nanti. Kalau kita ingin tahu bagaimana siksa Jahannam itu, baca pesan-pesan Allah dalam Al-Quran tentang Jahannam itu banyak sekali kaum muslimin. Ngeri. Hadirin jemaah rahimahullah. Bahkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita kenal beliau seorang sahabat yang akan dijamin masuk surga, takut akan neraka. Kita bukan Umar bin Khattab, kita bukan Rasulullah SAW, kita bukan siapa-siapa. Kita tak pernah lepas dari dosa dan salah, siapapun kita. Mau ustaz, mau pejabat, mau rakyat, kita berdosa. Maka untuk itu berupayalah kita untuk selamat dari neraka itu. Kejar surga kita itu. Umar bin Khattab saja, apa kata beliau kepada para sahabat-sahabatnya lainnya? Ambo kalau adolah kini ameh sagadang langit jubumi kuha. Ambo akan gunakan untuk menyelamatkan diri ambo dari neraka. Saking takutnya seorang Umar bin Khattab kepada neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Dan pilihan itu ada pada diri kita. Kita mau selamat. Pilihan hanya dua. Dan
dan kita yang tentukan. Hadirin jemaah-jemaah berbahagia, semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat menyentuh hati kita semua untuk meningkatkan takwa kita, untuk mendapatkan surga kita, untuk menyelamatkan diri kita dari azab jahannam.